Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai sintesis evolusi geologi pada wilayah Maluku dan Laut Banda dengan analisis tektonik dan model dinamika lempengnya. Nah, di sini ada pendahuluan. Jadi, wilayah Maluku dan Laut Banda itu merupakan laboratorium geologi dunia karena kompleksitasnya muncul dari interaksi tiga lempeng tektonik besar yang membentuk konfigurasi bunsur kepulauan unik dan aktivitas seismik ekstrim. Kemudian yang kedua ada tatanan geologi regional. Nah, pada wilayah Maluku dan Laut Banda itu merupakan tempat pertemuannya tiga lempeng. Yang pertama ada lempeng Eurasia, yaitu bergerak relatif statis di bagian baratnya pada daerah Sunda. Kemudian yang kedua ada lempeng Indo-Australia yang menunjam ke arah utara di bawah busur Banda. Kemudian ada lempeng Pasifik yang mendorong dari timur dengan kecepatan tinggi yang kemudian menghasilkan sistem double subduction dan tektonik mikrokontinen yang rumit. Kemudian ada fitur utama busur Banda. Yang pertama itu ada busur dalam. Busur vulkanik aktif yang memanjang dari Flores hingga ke Kepulauan Banda atau Gunung Api Banda. Yang kedua ada busur luar. Busur non-vulkanik yang terangkat terdiri dari fragmen kontinen Australia, Peburu, Seram, Timor. Kemudian ada Weber Deep, itu cekungan for Earth terdalam di dunia mencapai kedalaman lebih dari 7.000 meter. Kemudian ada batuan dasar dan opiolit. Diversitas teran, penyusun basemen Maluku mencakup yang pertama ada batuan metamorf, sekis, dan genis hasil tumbuhan Mesozoikum. Yang kedua ada kompleks opiolit. Fragmen kerak samudra yang terabduksi atau Halmahera yang terdapat di Halmahera dan Seram. Kemudian ada intrusi granitik terbentuk akibat aktivitas magmatisme tersier. Kemudian ada stratigrafi wilayah. Yang pertama itu ada kuarter, untuk satuan batuannya itu aluvial dan produk gunung api muda. Kemudian lingkungan pengendapannya ada terestrial sampai dengan vulkanik. Kemudian yang kedua ada tersier dengan satuan batu gamping dan batu pasir atau formasi Ambon dengan lingkungan pengendapan laut dangkal dan transisi. Kemudian yang ketiga ada Mesozoikum dengan satuan batuan sedimen laut dalam dan laut piolit dengan lingkungan pengendapan pelagik sampai dengan kerak samudra. Yang keempat itu ada Pratersier dengan satuan batuan kompleks metamorfik dengan lingkungan pengendapan dasar benua atau basement. Kemudian dilanjutkan oleh ekstremitas morfologi, yang dimana Weber Deep pada titik terdalam di Indonesia itu hingga mencapai 7.440 meter di bawah laut. Dengan signifikasi tektonik, cekungan ini bukan merupakan palung subduksi biasa, melainkan hasil dari lithospheric extension ekstrim di belakang sistem subduksi busur Banda yang melengkung 180 derajat. Kemudian dilanjutkan di rekonstruksi evolusi geologi, pada zaman Mesozoikum terjadi pembentukan kerak samudra laut pada Banda awal. Kemudian pada zaman Paleogen, inisiasi subduksi lempeng terjadi di lempeng Indo-Australia. Kemudian pada masa Neogen, pembentukan busur Banda dan tumbukan mikrokontinen. Kemudian terakhir ada pada masa kuarter, yaitu terjadi aktivitas vulkanisme dan sesar aktif intensif. Kemudian di sini ada potensi sumber daya alam di daerah penelitian, yang dimana pada subjek nikel terite itu sangat signifikan tinggi. Kemudian dilanjutkan oleh emas dan tembaga sangat potensial di daerahnya. Kemudian pada padas bumi sangat tinggi sekali. Kemudian pada hidrokarbon masih terjadi kegiatan eksplorasi. Untuk selanjutnya ada mitigasi kebencanaan. Resiko tektonik tinggi, wilayah ini memiliki densitas kegempaan tertinggi di Indonesia akibat triple junction. Yang pertama ada gempa bumi, sering terjadi akibat sesar naik. Kedua, tsunami, catatan histori besar di tahun 1629 dan 1852 di Laut Banda. Yang ketiga, vulkanisme, ancaman erupsi eksplosif dari Gunung Gamalama dan Ibu. Selanjutnya ada warisan geologi dari wilayah Maluku atau Kepulauan Banda. Kepulauan Banda bukan sekedar sejarah rempah, melainkan monumen evolusi bumi. Gunung Api Banda dan fenomena lava flow 1988 adalah destinasi geowisata kelas dunia yang harus dilindungi. Kemudian kesimpulan dan diskusi. Yang pertama ada dinamika lempeng. Maluku dikontrol oleh interaksi Eurasia, Australia, dan Pasifik. Yang kedua ada produk geologi, itu menghasilkan busur Banda yang melengkung dan cekungan terdalam.
Yang ketiga ada implikasi potensi mineral atau nikel tinggi berdampingan dengan risiko bencana yang masif. Nah, kemudian ini ada image source-nya, bisa dilihat sendiri. Sekian presentasi kami dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.